Assalamualaikum everyone. I hope you are doing great, healthy and happy. Back again with me, Siska, di YouTube channel aku, Siska dan Dipak. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang rentetan proses bagaimana aku menyiapkan pernikahanku dengan suamiku yang notabene adalah WNA India. Kenapa aku bikin video ini lagi? Karena kan sebelumnya aku udah pernah bikin video ya tentang dokumen apa aja yang aku siapin, apa aja yang aku lakuin. Tapi ternyata teman-teman online itu masih ada yang kayak bingung, apa ya kak yang harus dilakuin duluan gitu, mana yang perlu disiapin duluan gitu kan. Nah jadi di video ini harapannya aku bisa kasih gambaran yang lebih jelas ke teman-teman supaya kalian bisa menentukan langkah-langkah apa aja yang bisa kalian lakukan untuk persiapan pernikahan kalian. Dan disclaimer, ini pernikahan dengan WNA India ya guys. Beda negara bisa jadi beda kasus, tapi bisa jadi juga ada beberapa poin yang mungkin teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kalian gitu. Oke. Dimulai dari tahun 2024 akhir, aku dan suami kita memutuskan untuk mulai mencicil semua kebutuhan dokumen kita. Diawali dengan kita cari-cari informasi yang mana memang kita sudah diniatkan dari awal bahwa pengennya itu menikah di Indonesia dan sah secara negara supaya ke belakangnya itu nggak ribet. Dan ini semua adalah keinginannya suami aku. Kalau aku memang pernah mention aku pengen nikah di Indonesia, cuman aku nggak yang strict banget harus detail semuanya itu selesai dalam waktu yang singkat gitu loh. Nah tapi qadarullahnya dari suami aku kekeh pokoknya kalau udah sekali nyebur ya nyebur sekalian gitu. Jadi pada waktu itu kita sama-sama bagi tugas, kita cari informasi dari sisi suami aku dan dari sisi aku gitu. Nah kalau yang aku lakukan persis seperti di video-video sebelumnya, aku sempat mention bahwa aku tuh cari kenalan teman-teman yang udah menikah sama orang India gitu. Jadi aku tanya-tanya proses mereka gimana. Ada memang yang aku dapat kenalannya itu ternyata menikahnya di India atau menikah di Indonesia tapi belum sempurna proses legalitasnya gitu. Nah pada akhirnya aku cari-cari lagi gitu sampai aku ketemu sama beberapa teman-teman yang alhamdulillahnya prosesnya mereka itu sudah selesai gitu kan. Nah dari situlah aku mendapatkan info-info tentang apa aja yang perlu aku lakukan gitu. Nah kesimpulannya singkatnya adalah langkah awal yang paling bijak yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman konsultasi ke KUA. Jadi pernikahannya ini secara Islam ya, karena honestly kalau non muslim aku nggak tahu caranya gimana. Tapi kalau secara Islam, teman-teman of course harus ke KUA, ke kantor urusan agama terdekat, tempat teman-teman ingin melangsungkan pernikahan atau ingin pernikahannya tercatat di kantor urusan agama tersebut gitu loh. Nah konsultasilah ke sana, tanya ke staffnya, atau kalau pada waktu itu case aku langsung diarahkan ke penghulu sekaligus juga ketua dari kepengurusan kantor urusan agama tersebut gitu. Jadi aku konsultasi ke beliau, aku tanya, aku jelaskan sikon aku seperti apa dan kebutuhan aku seperti apa gitu. Nah setelah dari sana diberikanlah list dokumen yang diperlukan gitu kan. Terus juga dijelaskan untuk dokumen-dokumen ini cara dapatnya gimana aja, karena ada dokumen yang teman-teman itu harus ke kelurahan, harus ke RT RW, harus ke beberapa pihak, ke puskesmas untuk cek kesehatan gitu. Nah di situ teman-teman itu harus mempelajari detail mungkin dokumen yang diminta oleh KUA, disimak sebaik mungkin dan ditanyakan kalau ada yang bingung gitu. Jadi jangan nanggung, kalau udah datang ke KUA tanyain aja gitu. Dan kalau bisa minta nomor telepon dari pihak KUA-nya, kalau bisa Pak penghulunya atau si
yang berwenang di sana gitu ya. Jadi langsung minta nomor WA-nya, karena kayak sikon aku nih, aku merantau di Jakarta, sedangkan aku melakukan pernikahan di area Klaten, Jawa Tengah. Jadi kan nggak bisa dong bolak-balik gitu kan, akan makan biaya, makan waktu segala macam gitu. Sedangkan posisinya aku kerja di Jakarta. Nah, jadi aku minta WA-nya Bapak Penghulu sekaligus juga ketua kantor urusan agama di tempat aku melakukan pernikahan. Dan kami konsultasi secara online lewat WhatsApp. Aku update terus nih ke Bapak Penghulunya, Pak, dokumen saya sudah ada ini gitu, masih kurang poin ini gitu, minta arahannya gitu. Oke, nah itu tadi kalau soal alur dari sisi aku. Oke, nah selanjutnya kalau dari sisi suami aku, apa sih yang beliau lakukan untuk persiapan pernikahan kita gitu ya. Jadi yang pertama, beliau juga cari informasi tapi nggak sampai cari kenalan gitu. Jadi cuman sebatas cari informasi lewat internet, lewat Google, sama cari-cari informasi lewat video-video di YouTube gitu, sampai akhirnya mendapatkan kesimpulan tentang dokumen apa aja yang perlu disiapkan dan prosesnya bagaimana gitu. Nah, untuk dokumen apa aja yang perlu disiapkan, sebenarnya aku dan suami udah pernah jelaskan di video-video sebelumnya gitu. Cuman singkatnya adalah yang perlu disiapkan itu sebenarnya gampang banget. Ada beberapa dokumen. Yang pertama, Aadhaar card atau ID card calon suami, bapak ibu, mertua. Itu harus disiapkan. Terus pasportnya suami, terus habis itu juga birth certificate-nya suami, terus habis itu electricity bill, family card, atau kalau di case aku karena suami aku gak punya family card, dan kayaknya hampir semua orang India itu gak punya family card. Jadi penggantinya apa? Penggantinya adalah dengan dokumen ration card atau pencatatan pangan gitu ya. Nah, itu bisa didapetin kok di pemerintah daerah tempat tinggal suami kalian gitu. Nah, itu tadi. Terus habis itu mu'alaf certificate karena suami aku mu'alaf karena tidak terlahir sebagai muslim. Terus habis itu menyiapkan juga electricity bill dan NOC of parents lengkap dengan single status certificate gitu. Oke, balik lagi ke poin ketiga tentang birth certificate. Kalau di case-nya suami aku, kebetulan birth certificate-nya beliau itu masih bahasa Punjabi. Jadi bukan bahasa Hindi, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Punjabi. So, itu semua harus ditranslate dulu tuh ke bahasa Inggris. Karena at the end, semua dokumen suami itu harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan penerjemah yang ada di Indonesia, yang aku kenal, yang aku dapet, itu mereka belum bisa menerjemahkan dari bahasa Punjabi ataupun bahasa Hindi. Jadi bisanya dari bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi itu tadi harus ditranslate dulu tuh, dipastikan semuanya dokumennya dalam bahasa Inggris, baru kemudian nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Nah, terus tentang electricity bill, kenapa perlu? Karena itu nanti untuk validasi Aadhaar card-nya suami dan orang tuanya gitu, untuk memvalidasi alamat tempat tinggalnya dan untuk sebagai penguat dalam pembuatan NOC of parents dan juga single status certificate gitu. Karena kalau di case aku, untuk pembuatan itu semua diperlukan dokumen-dokumen tadi gitu. Jadi pembuatan NOC of parents atau statement bahwa calon mertua kalian itu nggak keberatan kalau anaknya menikah dengan kalian di Indonesia dengan mengikuti semua aturan yang ada. Nah, itu tadi tuh perlu tuh mencantumkan alamat lengkap. Nah, itu nanti akan divalidasi dengan electricity bill atau bisa juga dengan tagihan air gitu. Pokoknya tagihan yang menjelaskan tentang alamat lengkap tempat tinggal suami kalian dan orang tuanya gitu, kalau masih tinggal bareng ya. Nah, terus dokumen NOC of parents dan juga single status certificate itu harus dibuat dan juga disahkan di MEA. Nah, nantinya untuk pengesahan di MEA ini perlu agent guys, karena dari pihak MEA-nya itu tidak kalau di case aku tuh tidak mengizinkan orang umum datang ke kantor mereka dan memproses sendiri. Jadi tetap perlu pihak ketiga atau agent yang memang terpercaya dan bisa melakukan legalitas itu gitu.
Nah, untuk dokumen NOC of Parents dan juga Single Status Certificate, itu isinya apa sih gitu? Terus apa bedanya dengan affidavit gitu? Mungkin teman-teman pernah denger ya, affidavit itu apa gitu kan? Nah, jadi affidavit itu sebenarnya adalah dokumen legal yang menjelaskan tentang suatu hal yang memang diperlukan untuk kebutuhan legal tertentu gitu. Nah, kalau di kes pernikahan berarti isinya adalah yaitu tadi NOC of Parents atau keterangan bahwa calon mertua kalian itu tidak keberatan anaknya menikah dengan kalian di negara kalian dan mengikuti aturan-aturan di negara kalian. Dan yang kedua, Single Status Certificate gitu. Nah, NOC of Parents itu nanti pada umumnya akan berisi tentang nama lengkap calon mertua kalian. Terus kalau misalkan punya paspor berarti nomor paspor, kalau enggak ya nomor Aadhaar card. Terus habis itu alamat tempat tinggal mereka dan juga statement bahwa anak mereka itu masih single dan tidak punya pasangan di negaranya, dan mereka itu juga menjelaskan bahwa mereka tidak keberatan kalau anak mereka menikah dengan kalian. Kalau untuk Single Status Certificate nanti menjelaskan tentang nama lengkap calon suami kalian, nomor paspor mereka, alamat mereka, dan status mereka apakah duda ataupun single gitu ya. Pokoknya harus single, nggak punya pasangan di negaranya gitu. Karena honestly kalau misalkan ternyata punya pasangan di negaranya dan kalian bersedia untuk dimadu atau jadi istri kedua, aku nggak tahu tuh nanti Single Status Certificate-nya seperti apa dan dokumen yang disiapkan itu seperti apa gitu ya guys. Nah, dua dokumen tadi dibawa agent ke MEA untuk dilegalkan di MEA gitu. Yang nantinya dokumen itu juga akan perlu kalian bawa ke kedutaan India yang ada di Jakarta ataupun kayaknya perwaliannya ada di Bali dan di Medan gitu ya. Nah, kenapa sih dokumen NOC of Parents dan Single Status Certificate itu tadi perlu dibawa ke kedutaan India yang ada di Jakarta ataupun yang ada di Bali dan di Medan sesuai kebutuhan kalian dan lokasi kalian? Jadi fungsinya adalah supaya embassy nanti atau kedutaan itu mengkonfirmasi bahwa semua dokumennya itu lengkap, mengikuti aturan yang ada, dan pada akhirnya mereka akan memberikan stamp bahwa mereka juga tidak keberatan kalau kalian dan calon suami kalian melakukan pernikahan di Indonesia dengan aturan yang ada di Indonesia juga gitu. Nah, dokumen itu tadi kalau udah beres nih baru nanti kalian translate ke bahasa Indonesia, karena nanti pihak KUA akan minta semua dokumen suami itu berbahasa Indonesia gitu ya. Nah, untuk detailnya harganya berapa aja itu kayaknya aku udah jelasin deh di video-video sebelumnya, jadi teman-teman bisa cek ulang ya untuk video-video tentang dokumen apa aja yang aku siapin dan dokumen apa aja yang diterjemahkan dan aku nerjemahinnya di mana aja gitu. Oke, nah jadi kalau dari sisi suami aku kurang lebih seperti itu guys. Kalau semua dokumennya sudah lengkap, nanti tinggal dibawa, terus diserahkan ke KUA, lengkap dengan dokumen-dokumen yang juga sudah kalian siapkan nih, gitu. Nanti kalau semuanya sudah siap, barulah dari pihak KUA akan mengkonfirmasi tentang tanggal yang kalian tentukan untuk pernikahan, gitu. Jadi, semuanya jangan mendadak ya guys ya. Kalau bisa, setidaknya itu beberapa bulan sebelumnya itu sudah kalian siapkan gitu loh, dan kalian sudah istilah Jawanya, orang Jawa itu udah nembung atau udah mendaftarkan ke pihak KUA tentang tanggal kapan kalian akan melakukan pernikahan gitu. Jadi jauh-jauh hari, jangan mendadak gitu. Dan kalau bisa itu tadi intens tanya dengan pihak KUA dan konfirmasi ke pihak KUA tentang update dokumen apa aja yang udah siap gitu. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga lebih bisa memberikan gambaran yang lebih jelas untuk teman-teman semua. Dan kalau ternyata masih ada yang dibingungin, boleh tulis di kolom komentar atau boleh DM aku lewat TikTok ataupun Instagram. And please subscribe this channel and support us always guys. Dan jangan lupa like, comment, dan share ke kenalan kalian, saudara, ataupun keluarga yang memang lagi butuhin informasi ini ya guys ya. See you on the next video. Thank you, bye-bye.